Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar oya, aya, dan nanti ada heya. Ini memiliki arti harus ya. Jadi o, a, ya itu dipakai untuk mengekspresikan kewajiban atau ketegasan. Nah, penggunaannya sama seperti yang sebelumnya udah kalian pelajari, di mana kata kerja atau kata kerja yang berakhiran dengan o, u, i itu nanti pasangannya adalah o. Jadi belakangnya nanti tambah ya, jadinya o ya. Kalau kata kerja yang berakhiran dengan vokal a dan u itu jadinya a ya pasangannya, dan h nanti jadinya heya ya, heya. Kita lihat contohnya langsung. Contoh pertama di sini ada 요건이 있어야 외국으로 여행을 갈 수 있어요. 수 있어요 bisa pergi 여행 berwisata 외국으로 ke luar negeri, ya harus is ada 요건 paspor, atau diartikan dari ya dulu ya, harus ada paspor bisa pergi wisata ke luar negeri. Jadi mengartikannya dari ya-nya dulu, dari yang harus. Terus kita lihat contoh lain. Di sini ada 운동을 해야 건강해요. Ya harus 운동을 해. Berolahraga, 건강해요, sehat. Maksudnya harus berolahraga agar sehat. Terus contoh lain, 시험에 합격해야 한국에서 일할 수 있어요. Ya harus 합격, lulus, 시험에 pada ujian, 수 있어요 bisa 일하, bekerja, 한국에서 di Korea. Harus lulus pada ujian, bisa bekerja di Korea. Terus di sini ada 돈이 있어야 집을 살 수 있어요. Ya harus punya 돈 uang. 수 있어요 bisa membeli chip rumah. Harus punya uang, bisa beli rumah. Nah, ya ini letaknya bisa di tengah-tengah antara dua anak kalimat ya. Terus kita lanjut pembahasannya. Nah, di sini ada a, oya, hada. Artinya harus. Kalau ada hada, nanti ini posisinya ada di akhir kalimat. Nah, hadanya ini berubah jadi hamnida untuk kata kerja yang merupakan bentuk nopimal atau bahasa formal. Sedangkan kalau bahasa yang 존댓말 itu pakainya yang oyo ayo, bisa juga pakai banmal ya, banmal atau bahasa kasar. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 저는 8시까지 회사에 출근해야 합니다. 그래서 날마다 6시 반에 일어나야 합니다. 저는 saya ya 합니다 harus 출근해, berangkat kerja, 회사에 ke perusahaan, kaji sampai 8시 jam 8. Saya harus berangkat kerja ke perusahaan sampai jam 8. 그래서 jadi ya 합니다 harus 일어나 bangun pada 6시 반 jam 6.30 날마다 setiap hari. Jadi harus bangun pada jam 6.30 setiap hari. Terus kita lihat contoh lain. 이가 아파서 치과에 가야 합니다. 이가 아파, giginya sakit. So, jadi
Ya hamnida harus pergi jika ke klinik gigi atau ke poli gigi. Terus contoh lain, 한국에서 일하려면 한국말을 배워야 합니다. jika Rio ingin Ira bekerja 한국에서 di Korea, ya hamnida harus belajar 한국말 bahasa Korea. Jika ingin bekerja di Korea, harus belajar bahasa Korea. Contoh yang ketiga, 내일까지 일을 끝내야 해요. Ya 해요 harus menyelesaikan pekerjaan ini kaji sampai neil besok. Harus menyelesaikan pekerjaan ini sampai besok. Nah, terus yang kedua nanti bisa untuk kalimat pertanyaan ya. Jadi pertanyaan, ini misal di sini ada ayah heo. Nah, jawabannya bisa ne, bisa anio. Kalau ne itu nanti kalimatnya sama kayak pertanyaannya ya, sama. Tapi kalau anio itu nanti belakangnya pakai ji ana do deo, kayak tidak harus, tidak perlu. Kita lihat contohnya langsung. Yang pertama di sini 이 책을 사야 해요. Ya heo haruskah, atau bisa diartikan apakah harus membeli cek buku ini. Haruskah membeli buku ini? 네, 그 책을 사야 해요. Ya, harus membeli buku itu. Nah, ini jawabannya itu ya, karena di sini kan pertanyaannya ini, berarti jawabannya itu. Terus contoh yang kedua, 한국말로 말해야 해요. Ya heo haruskah berbicara 한국말로 dalam bahasa Korea? Haruskah berbicara dalam bahasa Korea? 아니요, 한국말로 말하지 않아도 돼요. 아니요, tidak. 지 않아도 돼요. Tidak harus atau tidak perlu. Berbicara 한국말로 dalam bahasa Korea. Terus contoh yang terakhir, 내일 회사에 와야 해요? Ya 해요 haruskah datang 회사에 ke perusahaan 내일 besok? Haruskah datang ke perusahaan besok? 아니요, 오지 않아도 돼요. 아니요, tidak. 지 않아도 돼요, tidak harus datang. Nah, terus kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti cukup yang 72.1 ya. Nah, cara mengerjakannya, kalian tinggal coret terakhir, terus nanti diganti aturan yang o, a, atau he, dan belakangnya pakai ya hamnida semua. Kayak contoh nomor 1, di sini ada kalimat 눈이 나쁘면 안경을 써야 합니다. jika nape buruk, nun mata, maksudnya jika penglihatannya buruk, 써야 합니다 harus memakai 안경 kacamata. Nah, oke, sekian pembahasan bab kali ini. 감사합니다.